Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Madihin Syair Bakisah edisi malam hari ini, hari Selasa, tepatnya di 15 Juli 2025. Nah, Sanak Pro 4 Sabarataan, malam hari ini di Madihin Syair Bakisah kita sudah kedatangan narasumber kita seperti biasa yang menemani kita bersama Bapak Haji Anang Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak apa kabar pian malam hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Imbah sudah berapa lawas nih kayak kada tetamu, Pak lah. Jadi kalau dihitung hampir 8 pekan lah. 8 pekan. Nah, 8 pekan 8 sudah. minggu kita ada pertemuan dan alhamdulillah bisa kembali mengudara. Madihin Syair Bakisah. Nah, kita benteng melestarikan budaya Banjar. Iya. Dan untuk malam hari ini topik kita yaitu syair perang Banjar, bangkitnya Pangeran Antasari. Ini kenapa ini kita angkat? Ini memang sejarah perjuangan yang sangat panjang. Karena perang Banjar ini perang terlama juga. Nah, perang terlama hampir 50 tahun. Jadi 2 generasi bahkan 3 generasi. Nang kayak apa orang Banjar itu punya marwah, punya martabat. Ada handak dilincai banua nih oleh pendatang-pendatang, penjajah-penjajah nang hendak mengaruk hasil bumi, kekayaan alam orang Banjar. Nah, karena bumi ini adalah anugerah Tuhan yang harus dikelola. Nah, kedua juga masalah perselisihan di silsilah keluarga. Makanya Pangeran Antasari mengerahkan perjuangan bersama tokoh-tokoh Banjar waktu itu. Dan ini pun kita mengingatkan kembali salah seorang cendekiawan juga, almarhum Allahyarham Yusdiani Nur. Beliau dulu menggunakan syair ini dibaca dan instrumennya juga terbang nangganal. Sempat dulu di RRI mengudara, dulu nggak ingat malamnya, malam Kamis kah dulu tuh rasanya. Nah, jadi kenapa nih ulun angkat? Makanya Madihin Syair Bakisah. Ada madihinnya, ada syairnya, ada kisahnya. Karena Madihin itu isinya ada pantun, ada syair, ada puisi, ada petuah. Ada juga humornya. Nah, jadi humor itu tergantung dari kepiawaian, keahlian dan juga kemampuan seorang pemadihin dalam memainkan seni tutur. Nah, makanya kalimatnya tuh seni tutur sastra lisan. Jadi sastra itu disusun dengan rangkaian kata yang apik lalu dibuat dalam bentuk syair. Nah, syairnya juga syair madihin. Kalau syair yang artinya pokok itu hanya 4. Kalau madihin bisa 4, bisa 8, bisa 12, tergantung pemadihinnya membawakan berapa syair yang dibacakannya atau berapa bait yang disusun oleh pemadihan, karena dia tidak terbatas, tergantung si pemadihinan untuk memainkan. Nah, dalam karya ini ulun angkat para dangsanak budaya sabarataan, bangkitnya Pangeran Antasari. Nah, sebenarnya ada sambungannya ini, dan gerakan aling di kumbayau muning rantau. Nah, ini
kalau kita sambung kepanjangan. Jadi ambil bangkitnya Pangeran Antasari. Maksud bangkitnya itu bukan Sidin keluar dari kubur Sidin, nggak ada. Maksud bangkitnya semangat Sidin itu masih membara sehingga wajah sampai ke puting, dalas balangsar dada, menyarah kada dan wajah sampai ke puting. Ini yang menjadi simbol juga Provinsi Kalimantan Selatan. Makanya wasaka aja, wajah sampai Kaputing. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang syair Perang Banjar ini, kita mempelajari sejarah tuh nang parak dulu di benua kita. Nang kayak apa benua kita ini sekarang bisa nyaman dinikmati, kita bisa berjalan kemana-mana, ada jembatan flyovernya, ada sungai, kemudian ada kota Banjarmasin, ada kota Banjarbaru, ada Marabahan, ada Rantau, ada Tanah Laut. Nah ini kada gampang-gampang. Bagaimana dahulu Pangeran Antasari sampai Sidin diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Di dalam duit, mata duit 2000-an tuh. Nah itu kita melihat bahwa gambar Sidin diabadikan, dihargai oleh pemerintah asal dari Kalimantan Selatan. Nah ini kita harus ingat, nang kayak apa perjuangan Sidin ini, beliau ini dalam mempertahankan tanah Banjar. Karena tanah Banjar ini kaya, tanah Banjar ini sugih, tinggal menata kelolanya aja lagi dengan baik. Karena kada gampang-gampang orang-orang Banjar, termasuk juga ulama, umara pada waktu itu bersatu padu hendak mengusir penjajah, hendak menguras. Nah, asalnya umpat berdagang aja dulu. Umpat artinya berinvestasi, akhirnya menjajah bumi Kalimantan Selatan. Nah ini. Nah aku bacakannya dulu lah syairnya. Nah. Awal bermula syair dibaca, Perang Banjar mengangkat tema perjuangan pangeran orang ternama, Pangeran Antasari ikrar wasaka. Berlanjut syair mengangkat mada, membaca syair mengambil hikmah, mengungkai kisah membaca sejarah, Pangeran Antasari syarat bermada. Akhir tahun 1858 berhembus angin timur selatan, desas-desus adanya pemberontakan, di Martapura sangat ramai dibicarakan. Residen Pan Bentaim tidak percaya orang Banjar Belani melawan Walanda. Mereka sibuk tertawa jumawa, merasa kuasa selama-lamanya. Nah jadi Walanda ini mah anggap ini angin aja nih, kada ada pemberontakan, kenyamanan sudah. Iya, Mandiami tanah banyu orang, menguras hartanya, kemudian mengirim ke Walanda pada zaman itu. Desas-desusnya ada sudah.
bahwa kena ada pemberontakan. Nah, kada tahu ngarannya gitu. Sekitar akhir tahun 1858. Wah, panjang mana ini Iya, inggih. sampai tahun 1900 nanti. Dan beliau ini wafatnya tidak di pertempuran. Beliau sakit kena kecacar Jabahari itu, jadi tidak dibunuh Belanda. Jadi Antasari ini luar biasa. Sampai beliau wafat di Bayan Begok waktu itu di daerah Muara Tewe. Atau Waihini ngarannya apa itu? Puruk Cahu lah. Nah, bukan Muara Tewe lah, Puruk Cahu. Dan sekarang kerangka beliau sudah dipindahkan di daerah Sungai Jingah di Masjid Jami. Kita bisa menyaksikan perjuangan beliau. Itu lawan anak Sidin lah tuh, cucu Sidin kah, Ratu Jeleha tuh. Iya, inggih. Nah, itu sampai ada lagunya tuh dibuat oleh beberapa seniman kita. Nah, waktu itu residennya Van Bentheim ngarannya. Tapi hafal, emang tulisannya pengalih dikit lah. Inggih. Bakal bebarang aja menyambut. Nah, karena percaya Van Bentheim ini kisah ini. Nah, akhirnya bertahap demi bertahap syair ini menceritakan bagaimana gerakan-gerakan kecil, protes-protes sudah dengan kebijakan Belanda. Nah kita lanjut. Telek Sandi Walanda tiada menyangka laporannya aman dan damai suasana. Residen melaporkan langsung ke Batavia. Desas-desus keributan, bohong belaka. Nah, dianggapnya bohong. Sebulan lamanya waktu berlalu, tiada keributan seperti kabarnya dahulu. Tapi dengarlah laporan terbaru. Seorang mengaku nabi di daerah Hulu. Nah, jadi ada juga yang mulai Bahari sudah mengaku jadi nabi ini. Mulai dari Bahari Jawa sekalinya lah, mau olah nang antik-antik. inggih, nang lain-lain gitu. Residen melaporkan kepada Sultan. Sultan Tamjid terlalu mengabaikan. Orang gila itulah disebutkan. Manalah mungkin membuat kekacauan. Tersebut dalam fakta sejarah. Datu Aling namanya tersurah. Mantan perompak suka menjara. Di Sungai Tapin punya jelajah. Nih Datu Aling nasnya perompak. Tapi karena terpanggil kayak apa tanah Banjar nih dikuasai orang. Jadi akhirnya beliau ini 4 juga membantu pasukan Pangeran Antasari. Ini yang menjadi semangat lah. Nah, jadi Pangeran Antasari ini punya juga pasukan pembantu Sidin. Nah, ngarannya Datu Aling. Nah, tapi ceritanya panjang nih. Datu Aling perompak insyaf, matanya buta, amalkan ilmu kasyaf. Tapi sungsang di malam kadap, menunggu bisikan di pulau kadap.
Tahu oleh kamu enggak? Pulau Kadap itu di mana? Di mana tuh Pulau Kadap tuh? Pulau kada kelihatan. Nah, iya. Kadap itu mah kada salah daerah ke atas pada Marabahan. Oh, di atas Marabahan lah. Di atas itu. Nah, jadi Pulau Kadap ini tempat persembunyian dulu para gerombolan lah baharinya. Nah, lalu di sini diceritakan bagaimana Datu Aling ini membantu pasukan Pangeran Antasari. Nah, jadi jelasnya ini dikisahkan lagi. 40 hari, 40 malam, Datu Aling bertapa, mata terpejam. Tiada makan minum sesuap apa, mengharap petunjuk diri berdawam. Nah, jadi Sidin ini bahaluat di kita sebelum 4 bertempur dengan pasukan Pangeran Antasari. Nah, sampai masanya Aling bertapa, mendapat bisikan itu katanya, mengangkat dirinya laksana raja, Panembahan Muda Aling itu gelarnya. Nah, ini bahasa Mbah Haluat tadi dapat gelar Panembahan. Panembahan Tuan Penguasa juga. Nah, jadi syair ini sangat menggugah bagaimana terpanggil orang-orang yang memiliki hati nurani, merasa tanah Banyunya ini dijolimi orang atau umpamanya dibungi orang. Jadi bagaimana artinya Pangeran Antasari ini semua lini, semua sudut sisi itu bisa membantu, mempunyai anak buah nang sakti-sakti juga. Nah, lalu Datu Aling ini mengangkat putra pertama karena ada angkatannya. Nah, mungkin kalau bubuhan pendengar hendak pesair juga kita buka. Bisa juga. Nah, ada punya cerita juga selain Perang Banjar, mungkin versi yang lain. Iya. Ayo kita sama-sama melestarikan budaya. Selain basair, anak bamadihin boleh juga. Boleh juga, bisa juga kan malam hari ini Pak Lah. Ya. Di nomor telepon kita nih Nah. di 0511 3252 atau di 0895 34 05 09 539. Iya, silahkan kalau Anda. Silahkan. Nah, mungkin nih sambil menunggu Boleh. lah dang sanang perompas sabarataan. Nah, ompet bergabung kita tunggu buan pian sabarataan. Iya. Nah, kau aja mungkin sambil menunggu kita hendak mendengarkan yang berikut ini dahulu. Pak Lah. Boleh, ayo. Ya baik, kita sanang perompat kesan pian sabarataan tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Perompat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan
Keindahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Motif dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan ma'ambil berkat. Di antaranya, ma'ambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Ma'ambil berkat dengan ziarah kubur, ma'ambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh, alim ulama dan sebagainya. Mengambil berkah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Pro 4 masih di malam hari ini Madihin Syair Berkisah dengan topik kita Syair Perang Banjar, Bangkitnya Pangeran Antasari. Nah, masih bersama Bapak Anang Syahrani. Nah, itu juga tadi Jerman tadi kan membawain Sanang Pro 4 lepalah. Iya. Amun ada hak bergabung bisa langsung aja di 0511 3252 atau di 0895 34050959. Nah, silahkan nih Bapak. Nah, jadi karena judulnya ini Madihin Syair Berkisah, bisa juga kisah syair Madihin atau syair kisah Madihin. jadi kita coba merangkai syair tadi lewat kesenian Madihin. Kalau Panandang Sanak nang ada di penjuru kabupaten kota nang hendak
Basair lawan pemadihin atau berkisah. Nah, itu bisa aja. Karena judul kita adalah madihin, sair berkisah. Nah, ulun madihin akan dulu tentang cerita sair tadi. Cempaka bunga cempaka bunga cempaka harum baunya lambungan bunga cempaka harum baunya rangkaikan awan melati Assalamualaikum salam ulun mulai awan pendengar setia RRI Batamuan pulang kita malam ini madihin sair berkisah budaya orang bahari Angkat kisah bangkitnya Pangeran Antasari Perang Banjar kita ingatakan lagi Melawan Walanda itu nang dibasmi Karena mengukut itu hasil bumi Kekayaan Banua Banjar hendak dikuasai Melalui sair ini sebuah seni Mengingatkan sejarah menggali histori Pangeran Antasari zuriat raja-raja Sultan Banjar, Sultan Suriansah, Sultan yang pertama Luar biasa ini semangatnya Setelah politik itu adu domba Pecah belah itu oleh Walanda Wasiat Sultan Adam ini tidak berguna Sultan Tamjid yang maju jadi raja Lalu pertentangan kalangan istana Kadata tinggal awan rakyat jelata Aparat tokoh tak masuk ke ulama Karena menentang nengaran raja Kadada
sudah sesuai dengan akhlak nang mulia. Pangeran Antasari akhirnya angkat senjata nang maulahu wal penjajah Walanda. Dalam syair tadi tersebut sebuah kisah. Datu Aling inilah bermada. Beliau itulah berlampah, dapat karunia atau anugerah. Nang kaya apa Banua Banjar aman awan maslahah. Kada nyaman-nyaman tanah Banyun nang dijajah. 44 hari malam beliau berlampah mencari anugerah. Dapat gelar panambahan itu nyalah sudah. Dengaran manusia sudah dapat ilmu laduni, lalu Tuhan itulah memberi. Datu Aling parompak nang digawi. Pada akhirnya beliau insaf diri, lalu bergabung dengan Pangeran Antasari, membantu Sidin nang kaya apa penjajah kada ada lagi. Wajah sampai kaputing memang kalimat nang sakti, memang luar biasa Pangeran Antasari. Dari syair tadi kita ambil kesimpulan, kalau semangat sudah dikobarkan, berarti tinggal jaru urang keyakinan. Nangaran kita adalah titipan Tuhan, karena nang kuasa selain nang Maha Rahman. Kalau berjuang di atas kebenaran, insya Allah Tuhan akan mengabulkan. Basatup madihin batahan nah tidak madihin batahan bang sairnya sambung kayak maksudnya. Nah, ada telepon jua pulang masuk ya kalau. Ayo kita bukai. Ayo kita terima telepon sedang. Lamunnya berbunyi sekali lagi kita terima. Iya. Nah kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, lawan siapa di mana? Herman ya kah? Bujur benar pindahnya Iya, Herman. assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bang Herman, apa kabar Bian? Sehat ya ulun nah. Alhamdulillah. Kita jawabin mulu lah berdua lah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Apa ada syair kah nang dibacakan nih? Nggih. Ulun begisah aja anu kajian anangnya nah. Oh kenapa Pak? Nyamadihin syair berkisah napa Ayo, Bian kita madihin kenapa? kan kita. Ulun kada jauh tambah kisahnya anu Pak Haji. Nggih. Tapi ulun yang kisahnya lain temanya lah. Kenapa Pak? Nggih. Kita madihin akan kena kisah Bian tuh. Ini kisah ulun depan kajian nah ulunnya nah. Nggih. Ingat ulun berkisah abah ulun nah. Nggih. Kayak ini kisahnya Pak Haji nah kisahnya. Idenya begalar sang pihato aja Pak Haji. Napa tadi ngarannya? Sang pihato idenya gelarnya. Oh Sang Piatu. Nggih. Waktu Hidin baik waktu Hidin harus punya udah Hidin meninggal sudah. Nggih. Piatu lah bujurnya yatim loh Piatu lah. Pangeran Iya, juga lah. Nggih. Jadi kisahnya jadi kan Omai ini kawin lagi misalnya Artinya babah sambung. belaki hanyar nih. Babah sambung. Inggih, belaki hanyar anu. Jadi ini babah tiri yang sang satu misalnya.
Nggih. Ini ada keajaiban Pak Haji anu sang taruh misalnya. Ini makan kuat ya Pak Haji. Oh, kencang makan lah. Iya anak kuat makan, masakan sepanci habis sepanci. Lumayan lah. Iya, hari itu. Heeh. Bingung jangan abahnya nih kan, abah tirinya nih kan rumah di gunung sini. Nggih. Ya. Yang Iya. gitu disuruh abahnya nampi ini dimasak namanya nih. Sakawas habis pulang lagi ya. Oh, sekawah lah sepanci habis, sekawah habis. Terus nah, kenapa nih? Nah, kemana nih? Sekawah tadi. Halo. Iya, halo, silahkan Ya, lanjutkan. Lanjut. Itu ada kalau banyak anak membuang nanak nih. Ah, iya. Dibawa mbak itu ke sungai Malunta. Kegancangan makan tadi. Inggih mbak itu Malunta banyak sungai ini. Pas takait. Hanya takait karena gigi buaya nih Pak Haji. Oh, kisahnya nih lah. Ya. Mbak itu tajunnya aja banyak kan. Ini kan nih ada wanginya kan makan abahnya nih. Dalam banyu. Daras banyak nih dalam pulang. Ya banyak tajunnya ada bapak aja banyak kan. Udah boya berinik tajunnya si Dina oleh anak-anak itu. Gancang makan tadi. Boleh kembali sudah ke rumah. Tinggalkannya. Oh, ditinggalkannya si piatu tadi. Wadah namanya anak kita sudah mati dah aja. Jadi itu diangkatnya saatnya boyat pulang apa aja. Hah? Disahannya lah. Dibunya ke rumah ajut saya abah ini. Iya betul. Mereka mati sudah tadi lah. Mati. Iya betul lapas ya kan lapasnya beli yang buahnya sungai pulang. Gagal banyak anak matinya nih. Gagal nih mana Itu buaya pulang tadi. yang terakhir pulang dibuah banyak pulang menabang pohon. Oh, nabang Hutan, pulang ke hutan. Iya. Pohon kayak drum kan menabang abahnya pakai kapak. Itu narabah disuruh begana karabannya tuh. Itu kan begana situ aja. Karabannya ulun anu jabah aja. Jabahnya ada apa aja abahnya. Karaban Nah, pagat imbah karabahannya tadi tuh. karabahan teh tarabah. Karabah tak pagat. Jadi artinya kisah Sidin ini maksudnya itu adalah kekuatan yang diberikan oleh artinya ajaib tadi. Ya piatu itu jangan juga disakitinya. Nah, artinya dilindungi Tuhan nah bahasa kitanya lagi kita ambil acara cerita hikmahnya. Mbak tadi buaya kan manurunta. Nah, jadi dicaburinya ya abahnya pada lawan bini. Mati sudah anak kita aja. Soalnya disahannya buaya. Dibawanya ke rumah. Nah, menyambungkan juga kisahnya lah. Mudahan pas saja lawan. Lawan Abang Herman. Iya. Menabang pohon. Nah, mbah menabang pohon, rabah kan. Anu bae aja kada apa-apane aja. Abahnya kada apa-apa kan situ aja. Nih, ini versi ulun aja Bang lah. Imajinasi yang sarane nih. Rabah pohonnya. Sakalinya pohonnya nang belah. Nah, iya itu. Tapi mungkin lah nih mungkin aja. Nah, tahunan versi ketiganya nih Helda kalau mengisahkan lah. Ini kemana pulangnya? Kemana pulang kah dibawanya nih lah atau juga pindahnya mbah pohonnya balah bah bulik pulang kan gagal pulang pindahnya abahnya nih hendak anak-anak gitulah kalau kisahnya tuh gini mungkin aja. Umanya aja anak kita mati dia bayar pohon ini umpamanya pulang bulik ke rumah kayaknya datang anaknya tadi menyahan pohon pindahnya balah bahaya sudah pohonnya jarak kalau nah artinya kalau kita ambil hikmah kisah kita niat tenang baik. Jangan menyakiti walaupun anak tiri kan. Jangan mencintai mamanya aja. Anaknya jangan akan dicintai aja kan mau harus paket. Nah, ini kisahnya nih artinya anak tuh titipan Tuhan. Ini versi kita aja Pangdala. Titipan Tuhan digadu si piatu tadi. Nah, bisa juanya tapi memang abahnya kan salah aja Bang deh. Kegencangan makan tadi. Nah, kada sanggup kalau kita abahnya ini berapa kindai habis ini. Nah, tapi mungkin lah kisahnya tuh mungkin ada Bang Herman lagi sambungannya nih lah. Nah, karena pagat tadi Sidin kita kawa menyambungkannya. Nah, cuma kita nih meraba-raba juga.
Artinya anak itu punya kelebihan. Iya. Ngarannya kan piatu tadi lah, orang nang kada punya kuitan laki-laki meninggal abahnya, lalu mamanya kawin lawan abah nang tiri tadi, abah sambung, nah abah dibawa meluntah hidup aja nya, dirabahi pohonnya yang diangkatnya, nah kira-kira kena nih dibawa pulang pamannya di pantai kah melaut, nah datang wak hiunya diangkatnya pulang. Nah, ini, Bisa air kena pulang. nah artinya cerita endingnya tuh kita simpulkan aja bahwa karena gampang-gampang kalau kita itu menggaduh amanah, Tuhan itu sudah menjamin rezekinya. Nah jangan artinya merasa kehilangan. Memang kada wajar bang lah anaknya halus orangnya umpamanya makan kencang. Iya. Kalau kita nih deh tertuduh deh. Nah, iya juga. Makan sedikit. Tapi ganal kita. Jadi aku deh penasaran lah. Aku ini kenapa kapina kata pia nyaman awak makan. Panang sarani aja. Kenapa? Pian berdiet kah aja. Gitu ya pang ini. Iya. Mode tertuduh tuh nang kita. Inggih, bujur Lawan ay. pulang kegancangan. Pen lawas gak aja kada makan masakan ini pina gancang. Nah, Salah salah pulang. Inggih, ya juga ay. Nah, artinya kembali kita ke tema bangkitnya Antasari tadi. Iya. Kita apapun amanah yang diberikan, semangat kita. Inggih. Artinya pengen Antasari ini menginspirasi kita, memberikan semangat, baik kita begawi dimanapun. Dan kita berterima kasih lawan Sidin, lawan beliau ini, karena beliau inilah yang mempertahankan bahkan merebut kemerdekaan tanah Banjar ini. Nah, walaupun dalam cerita itu Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar dalam ceritanya. Beliau masuk ke pelosok-pelosok termasuk terakhir di daerah Muara Teweh sana. Nah, ini ngarannya tuh Murung Raya. Murung Raya. Nah, Nah, ini Herman tadi nyambung akan kita mana? angkatkan telepon dulu lah. Iya, Ibu Kai. Halo, assalamualaikum. Han, bokah pulang sekalinya. Iya, udah ini kira bina angin bina daras sedikit. Inggih, ya ay Kita kalau. kaget kira Bapak. Nah, jadi para pendengar khususnya Suara Budaya Banjar, Madihin saya berkisah. Nah, jadi kesimpulan cerita pengen Antasari tadi, Sidin biasin anak buah. Ngarannya tadi Datu Aling. Datu Aling. Datu Aling ini di daerah Sungai Tapin. Nah, Tapin ini kan kalau Batarus tuh ke Marabahan, Tambus tuh Magasari lah. Situ mungkin ada Pulau Kadap Bahari. Dan ini memberikan semangat lawan kita bahwa orang-orang Bahari itu kada sembarangan juga dia berjuang deh. Balampah dulu. Iya. Artinya bermunajat kepada Tuhan supaya artinya apa yang diperjuangkan itu mendapat restu. Kada nang sembarangan berjuang aja lah. Nah, karena apa orang Nasau kah ngarananya benteng atau dulu nang direbut itu. Nah, itu nang gudang batu bara di situlah. Banyak kekayaan kita nih sampai wayah ini lah. Artinya alam kita nih sugih diberi Tuhan, tinggal pengelolaannya aja lagi oleh pemerintah, oleh para pengusaha. Nah, mudah-mudahan artinya sesuai dengan aturan dan regulasi. Nah, sehingga lingkungan itu kada rusak. Nah, kemudian jalan-jalan baik supaya kita jangan sampai kena imbasnya. Nah, apalagi di musim hujan kena kerasaan tuh. Nah, banjir dan sebagainya. Nah, karena Tuhan sudah memadahkan di Al-Qur'an itu surah Ar-Rum ya kalau salah itu telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maksudnya manusia yang kada punya pengetahuan. Manusia yang hanya mengambil keuntungan aja, kada mengatakan bahwa ini adalah amanah Tuhan yang harus dikelola. Nah, ini yang kita harapkan. Lawan Abang Herman nih, Lun mohon maaf lah. Tadi menyambungkan kisah pian. Mudah-mudahan sesuai lawan nang apa kehendak pian ini. Nah, ini kayak pada waktu masih panjang kah? Sudah lepas 55 menit nih dari pukul 21. Nah, masih ada lagi kalau pina hendak nang seantum dua antum lah. Atau ulun baca sedikit lagi lah ceritanya sebelum kita tutup. Datu Aling mengangkat putra pertama bernama Sambang nama aslinya.
menjadi Sultan Kuning sebagai gelarnya. Sultan Hamidullah nama aslinya. Putra kedua Datu Aling tersebutkan Pangeran Suryanata nama gelaran. Purtinya Nur Amin diberi samaran, Ratu Keramat diberi ngaran. Datu Aling mengangkat putri Saranti sebagai nama asli. Putri Junjung Buih ia digelari, nama Putri Dipa Pertama Negeri. Suami Nur Amin mendapat gelar Khalifah Rasul, nama terkabar. Sayyidina Ali nama sebenar-benar, nama sahabat Nabi sangatlah abrar. Nah, jadi sini mengenanglah zaman kerajaan Bahari. Jadi diambil sini namanya Sultan Kuning. Nah, mengambil nama raja lah. Sultan Hamidullah ngaran anak sidin. Kemudian ada ngaran Pangeran Suryanata. Kemudian ada bibinian pulang anak sidin nih. Putri Nuramin atau Nur Amin. Nah, Nuramin bahasanya lah. Cuma sih nggak lari juga pulang. Putri Junjung Buih. Ini karena orang-orang Bahari itu apa namanya, nama samaran tapi mengambil nama yang abadi punya sejarah. Nah, kira itu dulu untuk Madihin Syair Berkisah. Ulun tutup dengan seni Madihin sebagai penutup Madihin Syair Berkisah malam ini. Karena waktu sudah kada maijinakan, terima kasih tadi lawan Abang Herman. Di Banjarbaru itu kediaman, kisah piatu Nang Sidin sampaikan. Mamanya itu kawin pulang, Abah tiri Abah sambung disamakan. Tapi piatu ini punya kelebihan, bilang makan inya sing gancangan. Sapanci itu sekali makan, lalu sakawah kisah Abang Herman. Tapi sayang tadi kisah dilanjutkan, karena kuitan kada makanan. Dibawa malunta buaya ditutenakan, sekali dicaburi bapadah silawan bini, anak dalam kematian. Buaya dibawa bulik itu ditampayakan. Mana bang pohon kisahnya kada sing tuntungan, hendak arabah pagatlah telepon kada sawat melanjutkan. Terima kasih lawan Abang Herman, mudah-mudahan kita kena bertemuan di malam arba, kena kita lanjutkan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ilahi
berhenti. Iya. Nah, dan senang perompat sampai di sini Madihin Syair Bakisah malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk senang perompat sudah setia, sudah bergabung bersama kita hari ini. Herman, terima kasih juga tadi. Bapak Haji Dadang Sahrani. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak malam hari ini. Semoga bermanfaat ke kita seberataan. Sekali lagi kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara